8%. Coba bayangkan angka itu sebentar. Itu bukan cuma deretan angka di atas kertas ya. Itu adalah target ambisius pertumbuhan ekonomi nasional kita setiap tahunnya. Dan ada lagi nih, 0% untuk tingkat kemiskinan ekstrim. Terdengar mustahil bukan? Tapi gimana sih caranya negara segede Indonesia bisa nyampe target raksasa ini di tengah ketimpangan yang masih kerasa banget di mana-mana? Ternyata, jawabannya ada pada satu kerangka kerja yang super krusial, yaitu lewat pembangunan infrastruktur yang terukur dan tepat sasaran. Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah cetak biru yang sangat penting buat masa depan wilayah kita. Panduan Kawasan Strategis 2025. Kita bakal jalan-jalan masuk ke dalam dokumen birokrasi ini dan ngelihat langsung gimana sih sebenarnya cara pemerintah merencanakan pembangunan di sekitar kita. Tenang aja, bahasa birokrasi yang kaku itu udah kita ubah jadi informasi yang rapi, gampang dimengerti dan pastinya seru buat dibahas. Nah, semua fakta dan analisis yang bakal kita obrolin hari ini itu murni diambil dari satu sumber utama, yaitu Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2025. Buku panduan setebal 26 halaman yang rilis bulan September 2025 ini ibaratnya adalah kitab suci buat nentuin di mana, kenapa, dan gimana uang negara itu bakal diinvestasikan. Jadi setiap data yang kalian dengar nanti ditarik lurus dari halaman-halaman dokumen resmi tersebut. Biar gampang ngikutin alurnya, ini peta jalan kita. Kita mulai dari level yang paling atas, yaitu visi utama. Terus kita turun, ngeliat kategori kawasannya. Lanjut ngebahas bedanya pendekatan demand dan supply. Abis itu, kita bakal masuk ke ruang mesinnya, yaitu metode strain. Dan ditutup dengan gimana cara mereka mengukur keberhasilan. Yuk, kita mulai? Oke, kita masuk ke bagian pertama, visi utama pembangunan kawasan. Kenapa sih aturan regulasi ini harus capek-capek dibikin dari awal? Poin pentingnya tuh gini, infrastruktur sekarang udah nggak bisa lagi cuma dipandang sebagai proyek nuang beton atau ngaspal jalan. Di dokumen ini, kementerian benar-benar diposisikan sebagai mesin penggerak ekonomi. Mereka dikasih target teknis yang luar biasa menantang, harus capai rasio efisiensi investasi atau ICOL di bawah angka 6. Gampangnya gini, bayangin pemerintah bangun sebuah jalan raya. Jalan itu nggak cuma sekedar jadi, tapi harus dipastikan bisa ngehubungin petani di pelosok langsung ke pasar utama. Sampai akhirnya biaya logistik mereka turun drastis. Itulah yang namanya infrastruktur sebagai penggerak. Visi besarnya adalah buat ngurangin ketimpangan, ngatasin kemiskinan, dan mastiin setiap aset yang udah dibangun ngasih manfaat ekonomi maksimal buat warga sekitar. Terus, dari puluhan ribu daerah di Indonesia, apa sih yang bikin sebuah daerah berhak dilabeli strategis? Kita masuk ke bagian 2, kategori kawasan strategis. Kalau dari definisi resminya, kawasan strategis itu adalah wilayah yang diprioritaskan karena dua alasan utama. Pertama, wilayah itu punya pengaruh yang sangat vital di skala nasional. Atau yang kedua, dia punya potensi unggulan atau justru lagi ngadepin tantangan super berat di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, sampai urusan kedaulatan dan pertahanan. Intinya, ini soal milih area yang bisa ngasih efek bola salju atau snowball efek paling gede buat kemajuan negara. Dan ternyata, kategori kawasan ini macam-macam banget loh bentuknya. Kita nggak cuma ngomongin kawasan ekonomi khusus atau destinasi wisata yang emang sengaja dibikin buat narik investor. Aturan ini juga ngerangkul wilayah dengan masalah yang luar biasa berat. Misalnya, kawasan miskin ekstrim yang dipetakan pakai data khusus penargetan kemiskinan nasional, terus ada juga daerah rawan bencana, kawasan krisis air, sampai pusat pemerintahan. Ini nunjukin kalau kacamata pemerintah tuh luas banget, mulai dari ngegas ekonomi kelas dunia, sampai wajib turun tangan nyelamatin masyarakat di kondisi yang paling rentan. Terus gimana mekanismenya daerah-daerah ini bisa minta didanai? Nah, kita masuk ke bagian ketiga, pendekatan demand versus supply. Di pedoman ini, kelihatan ada perubahan yang menarik banget soal gimana cara pemerintah bagi porsi pembangunan. Ada dua jalur. Jalur pertama itu demand-driven, alias dari bawah ke atas. Ini murni dari usulan warga daerah. Contohnya, jeritan warga desa yang butuh banget fasilitas air bersih skala kecil. Di sisi lain, ada jalur supply-driven. Ini dari atas ke bawah, alias top-down, karena ada agenda nasional skala raksasa, kayak ngebangun jalan tol lintas pulau. Kenapa dua-duanya harus ada? Keseimbangan ini penting banget biar proyek raksasa triliunan itu nggak ngelindas kebutuhan dasar yang benar-benar mendesak di akar rumput. Jadi, dua-duanya jalan beriringan. Sekarang kita tiba di ruang mesin kebijakan ini. Bagian keempat, mengenal metode penilaian strain. Gimana caranya pemerintah milih usulan-usulan tadi secara fair dan objektif? Strain,
Ini bukan cuma singkatan biasa. STRAIN ini adalah singkatan dari Spatial Team Rapid Analysis Investment Network. Agak panjang ya, tapi biar gampang, bayangin aja strain ini kayak mesin pemindai MRI di rumah sakit. Ini adalah alat diagnostik andalan pemerintah pusat buat nge-scan sebuah daerah. Tujuannya? Buat ngelihat apakah pasien alias kawasan yang diusulin ini beneran sehat, layak, dan siap nerima kucuran dana investasi yang gede banget. Keputusannya harus 100% objektif, transparan, terukur, dan bebas dari yang namanya tebak-tebakan. Perjalanan proposal supaya bisa tembus itu ternyata panjang dan berliku loh. Langkah pertama, pengusul ngasih dokumen proposal komplit. Terus masuk ke langkah kedua, pre-strain. Nah ini adalah gerbang pemeriksaan administrasi. Dan disinilah banyak banget usulan yang langsung gugur. Kenapa? Karena kalau status tanahnya aja masih sengketa atau izin tata ruang yang nggak beres, proposalnya bakal langsung dicoret dan nggak akan diproses. Dokumennya harus sempurna. Kalau berhasil lewat ujian ini, baru deh masuk ke langkah ketiga, yaitu strain itu sendiri, di mana kelayakan aslinya bakal dibedah habis-habisan. Waktu proses MRI alias pemindaian substansi ini jalan, ada 12 indikator krusial yang dicek dan dibagi jadi 5 tema besar. Tim bakal meriksa ekonominya, terus gimana kondisi sosial dan kemiskinannya, kapasitas kas daerahnya sehat nggak? Lalu, masalah konektivitasnya. Misalnya nih, apakah jalan baru yang diusulin ini beneran nyambungin pelabuhan ke kawasan pabrik? Atau jangan-jangan cuma jalan buntu di tengah kebun? Dan yang paling penting, soal lingkungan dan risiko bencana. Jangan sampai proyek ini justru bikin wilayah itu gampang kebanjiran di masa depan kan? Proses scan yang ketat ini, mastiin setiap proyek itu benar-benar dibangun based on data yang valid di lapangan. Oke, misal wilayahnya udah lolos tes, dananya cair, dan proyeknya selesai dibangun. Urusan kelar dong? Oh, tentu tidak. Justru kita baru masuk ke tahap pembuktian. Bagian kelima, mengukur keberhasilan atau IKU. Di tahap akhir inilah konsep IKU alias indikator kinerja utama dipakai. IKU ini adalah alat ukur utamanya pemerintah buat ngasih nilai rapot. Ini adalah standar akuntabilitas paling tinggi. Pemerintah daerah wajib ngebuktiin kalau duit publik yang udah dikeluarin itu benar-benar berhasil ngubah kawasan tersebut sesuai sama janji dan visi di awal tadi. Nah, rapot IKU ini bakal dinilai dari 4 mata pelajaran utama. Pertama, infrastrukturnya sendiri. Fisiknya bagus dan layak nggak? Kedua, dampak ekonominya kerasa nggak buat warga? Ketiga, sosial budaya. Poin ini keren banget, karena mereka ngukur apakah proyek tadi berhasil ngebuka lapangan kerja buat warga lokal dan ningkatin partisipasi masyarakat sekitar. Dan yang keempat, lingkungan. Mau sekeren apapun ekonomi meroket, kalau proyek itu merusak taman kota atau sistem drainasinya buruk, ya dianggap gagal. Intinya, pembangunan harus ramah lingkungan dan bisa bertahan lama. Nggak kerasa ya, kita udah jalan-jalan muterin seluruh isi cetak biru ini. Mulai dari ambisi pertumbuhan yang gede banget, ngelewatin salingan super ketat ala mesin MRI strain, sampai ngeliat gimana rapot evaluasinya dinilai. Semua sistem ini dirancang biar pembangunan di negara kita nggak meleset dari sasaran. Nah, sebagai penutup, coba deh kita refleksikan bareng-bareng. Dengan metode kompetisi dan pengawasan yang sekarang benar-benar ngandelin kelengkapan data ini, kira-kira daerah kalian sendiri udah siap dan layak belum sih buat jadi pusat ledakan ekonomi yang selanjutnya? Menarik banget buat direnungkan. Terima kasih ya sudah belajar bareng di bedah materi hari ini, dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru kita berikutnya.